Saudara, kebakaran hebat di kompleks apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong 26 November lalu menyisakan kisah pilu dari pekerja migran Indonesia. Erawati, Dina Martiana, dan rekan-rekan pekerja migran lainnya terjebak dalam kobaran api hingga akhirnya ditemukan tidak lagi bernyawa. Kisah pergobanan yang berujung tragis ini menyisakan kepedihan dan tanya tentang nasib para pencari nafkah di negeri orang. Kebakaran 7 dari 8 bangunan di kompleks apartemen Wang Fuk Court, Hong Kong 26 November lalu menyisakan kisah tragis, saudara. Lebih dari 2 hari, api di bangunan apartemen berkobar sebelum akhirnya dapat dipadamkan. 159 orang tewas, 9 diantaranya pekerja migran Indonesia. Sementara puluhan lain belum diketahui keberadaannya. Salah satu pekerja migran yang selamat menceritakan sebelum kejadian sempat mencium bau terbakar. Flu and I smell burning, so I was like, talk to my employer, this is fire. I said like that, but she doesn't believe it. And so she told me to check. She told me to go out first to check. And then when I saw the building, the 2 building has been burned with fire. Saudara, Erawati, salah satu pekerja migran Indonesia yang jadi korban, sempat melakukan video call pada keluarga saat kebakaran terjadi. Di dalam kepungan asap, Erawati sempat berkomunikasi dengan sang suami di tanah air selama 30 menit. Saat itu, Erawati yang tinggal di salah satu ruangan di lantai 8 apartemen bercerita, ia tak bisa melakukan apa-apa. Ia terjebak di dalam gedung yang dipenuhi asap. Ketika melakukan panggilan video, keluarga melihat Erawati tengah bersama 3 orang lainnya. Saat itu Erawati sedang menggendong anak majikan yang masih balita, saudara. Namun api dan tebalnya asap membuat Erawati tidak berdaya. Tim penyelamat kemudian menemukan jenazah Erawati tengah memeluk bayi majikannya. Dan sang bayi dilaporkan selamat. Asapnya itu terlalu tebal memang. Kalau apinya enggak masuk sih, cuma asap. Saat itu apa Mbak Era sama siapa dan apa yang dilakukan waktu video call itu? Itu 4 orang di dalam ruangan itu. Majikannya sama anak balita sama Era itu. Waktu itu Mbak Era menggendong bayi atau bagaimana waktu itu sempat telepon itu, video call itu? Ya gendong bayinya itu sama nutupi hidungnya itu. Bagi Suyitno, tragedi ini menyisakan kehilangan mendalam dan komunikasinya dengan Erawati jadi kenangan terakhir yang tak akan pernah ia lupakan. Dalam komunikasi terakhirnya selama 30 menit, Erawati menyampaikan permohonan maaf pada sang suami dan keluarganya. Komunikasi kemudian terputus hingga akhirnya keluarga mendapat kabar Erawati jadi korban meninggal dalam kebakaran itu. Ya minta maaf kalau ada salah gitu. Ya suruh jaga keluarga sama anaknya itu. Ya bilang kalau memang udah nggak kuat. Soalnya kan asapnya terlalu tebal gitu. Berapa lama sempat komunikasi? Setengah jam. Oh, sempat setengah jam ya? Saudara, kisah pilu juga datang dari Dina Martiana, pekerja migran asal Ponorogo, di mana ibu 1 anak ini bekerja menjadi asisten rumah tangga di Hong Kong sejak 3 tahun terakhir. Dalam kebakaran itu, Dina terperangkap di lantai 25 apartemen. Ia kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal saat melindungi majikannya. Namun sang majikan ikut tewas terjebak api dalam kebakaran itu.
Kepergian Dina Martiana meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang berada di Ponorogo, saudara. Dina meninggalkan seorang suami dan seorang anak yang masih duduk di bangku SMP. Ucapan bela sungkawa pun datang dari kerabat dan tetangga korban. Keluarga kini tengah menunggu jenazah Martiana dipulangkan agar dapat dimakamkan di kampung halaman di Ponorogo. Mbak Dina sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Itu berdasarkan data sama bukti-bukti di lokasi. Itu meninggal karena melindungi majikannya, Mas ya? Saya kemarin itu dibilangin sama agennya begitu, melindungi sama agennya, sama majikannya itu berdua, sama kan satu bos itu kan dua pembantu gitu. Nah itu melindungi majikannya di situ. Ada 140 pekerja migran Indonesia yang tinggal di apartemen yang terbakar saat itu, saudara. Dan hingga kini terdata ada 9 orang meninggal. Sementara 70 orang lainnya dinyatakan selamat dan telah teridentifikasi. Namun masih ada sekitar 30 hingga 40 orang yang belum teridentifikasi. Diduga mereka yang selamat belum melaporkan diri atau tidak tertutup kemungkinan jumlah korban jiwa akan bertambah. Proses penyisiran oleh otoritas Hong Kong pun masih terus dilakukan. Saudara, duka mendalam dirasakan ratusan anggota Serikat Buruh Migran Indonesia di Hong Kong. Mereka mengenang rekan-rekan mereka yang tewas dalam kebakaran apartemen Wang Fu Court. Mereka berdoa dan membawa bunga untuk mengenang para korban.